Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Biarlah Tuhan yang membimbing kami di dalam kami menjalani hidup ini, sehingga kami senantiasa menjalankan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Mazmur pasal 51 ayat 19. Demikianlah sabda Tuhan. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam, dan penuh penyesalan. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Tema renungan saat ini adalah yang Tuhan cari. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari Yesus bermaksud mencari sebuah bejana yang pantas untuk dipakainya. Ia pun masuk ke dalam sebuah toko bejana. Tepat di depannya terdapat meja kecil yang di atasnya terletak sebuah bejana emas yang sangat indah. Bejana emas itu berteriak memanggil Yesus, "Tuhan, ambillah aku yakin akulah yang pantas Engkau pakai, karena aku terbuat dari emas murni yang sangat mahal harganya." Tetapi Yesus berlalu begitu saja. Tiba-tiba dari arah kanannya ada suara memanggil-manggil, "Tuhan, akulah yang Engkau cari. Betapa pantasnya aku diletakkan di mejamu. Lihat saja bentukku yang indah, gagah, dan tidak bercacat." Ternyata suara itu berasal dari sebuah bejana perak. Namun Yesus tidak menghiraukan teriakan itu. Ketika Yesus lewat di samping sebuah etalase, Dia melihat sebuah bejana kristal yang sangat bening. Bejana kristal itu berkata kepada Yesus, "Aku adalah bejana terbaik di sini, Tuhan. Jika Tuhan menaruh apa saja di dalamku, Dia pasti kelihatan, karena tubuhku tembus pandang, dan sinar yang memantul dariku membentuk warna pelangi yang sangat indah." Tetapi Yesus tidak menghiraukan suara itu. Tiba-tiba sebuah bejana dari kayu hitam melambaikan tangan dan berkata, "Nah, aku yakin akulah yang Tuhan pilih. Sekarang ini kan orang-orang lebih menyukai barang-barang yang terbuat dari kayu. Tampak lebih alami dan antik. Ditambah lagi ukiran-ukiran yang ditorehkan ke seluruh tubuhku, sehingga aku menjadi semakin indah." Yesus seakan tak mendengar suara itu, dan Ia terus mencari. Secara tidak sengaja Yesus memalingkan kepalanya ke pojok ruangan dekat tong sampah kecil. Di situ tergeletak sebuah bejana tanah liat yang sudah retak. Menyadari keberadaannya, bejana tanah liat tersebut tidak berani berkata-kata. Namun Yesus membungkuk dan mengangkat bejana itu sambil berkata, "Inilah bejana yang aku cari. Ia pasti dapat berguna kembali di tanganku." Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Tuhan memilih dan memakai kita bukan karena kelebihan yang ada di dalam diri kita. Betapa sering kita merasa lebih layak, membanggakan diri dan merendahkan orang lain, karena Tuhan sudah memberikan kelebihan tersendiri. Misalnya, pandai bernyanyi, wajah yang tampan atau cantik,
status sosial dan ekonomi yang tinggi. Tetapi Yesus justru mencari mereka yang tidak dipandang oleh dunia ini, yang dicap pendosa dan tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus rindu untuk mengumpulkan kepingan-kepingan hati mereka yang berkata, "Engkaulah yang aku cari, Engkau yang hancur hati, aku akan membuatmu menjadi berharga kembali." Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, kita patut berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memilih kita, orang-orang berdosa, untuk diselamatkan, untuk menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Mari kita bangun karakter bersyukur, berterima kasih karena kebaikan Tuhan yang sudah mengampuni kita sebagai orang-orang berdosa, telah dipilihnya untuk menjadi umat tebusannya yang mendapatkan keselamatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu jika Engkau berkenan memilih dan memakai kami sebagai alat-Mu. Berilah kami rahmat kerendahan hati, karena sesungguhnya tidak ada yang patut kami banggakan, karena semua yang ada pada kami berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami teringat pada saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Saat ini kami juga ingin menyerahkan setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami mohon Tuhan yang menolong dan memberkati karya kami hari ini, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh mendatangkan berkat. Tidak hanya bagi diri kami, namun bagi setiap orang yang boleh kami jumpai sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.